Plastik adalah bahan unik yang kita gunakan sehari-hari, dari minuman kemasan sampai komponen elektronik. Plastik adalah cara kita memindahkan makanan dan produk di seluruh dunia. Tapi selama digunakan puluhan tahun ini, plastik tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga tubuh kita. Sekarang kita yang menentukan menggunakan plastik lebih bijak atau melihat anak dan cucu kita tersiksa akibat kelalaian kita. Setiap tahun kita di Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton plastik baru. Itu sekitar setara dengan 40.000 paus biru, hewan terbesar di dunia. Masalahnya, butuh waktu ratusan tahun untuk mengurai plastik. Solusinya adalah kita mengurangi penggunaan plastik dan mendaur ulang menjadi hal dan barang yang positif. Nama saya Ilham Penta Priyadi. Saya bekerja di SEA Molek di divisi research dan pengembangan. Selain itu saya juga punya side job produksi spear gun, alat untuk nembak ikan untuk menyelam di laut. Sebenarnya komunitas sendok kayu itu melihat dari keprihatinan. Banyak sekali orang mudah menggunakan sendok dari plastik gitu ya. Kalau misalkan kita beli jajan itu kan kadang-kadang dikasih sendok plastik, kemudian prasmanan dikasih sendok plastik. Sederhana sih sebenarnya untuk mengurangi hal-hal seperti itu aja. Selain untuk mengurangi limbah plastik itu sendiri, juga sebenarnya mengasah kreativitas anak-anak lah gitu. Jadi kita kumpul bikin sendok, akhirnya dari bisa membuat sendok itu bisa berkembang menjadi keterampilan-keterampilan yang lain. Tapi basicnya tadi mengurangi limbah sama untuk mengajarkan keterampilan crafting pada anak-anak. Kalau kayu ini kan banyak sekali ya, maksudnya tuh bisa dibuat dari kayu kusen atau pohon-pohon yang sudah tumbang, ranting-ranting, itu mudah lah itu digunakan gitu, dan banyak bahannya itu. Kalau pada dasarnya ya, itu yang baik itu yang pori-porinya kecil, itu karena tidak mudah menyerap air gitu ya, dan juga yang tidak terlalu keras, jadi middle lah, di tengah-tengah. Seperti kayu meranti itu enak dibuat sendok kayu. Tapi kalau kayu seperti kayu yang seratnya besar-besar kayak pohon salam itu menyerap air ya, jadi dia akan cepat jamur gitu. Kalau satu sendok itu relatif ya, ada yang sederhana itu sangat sebentar, dia singkat gitu ya. Tapi ada juga yang kompleks yang dia menggunakan berbagai ukiran-ukiran, ada juga yang sampai tingkat tinggi itu bisa sampai seminggu lah itu. Jadi variatif sekali itu. Dia taruh dalam, kalau dalam pas nyendok nasinya masih nyisa di lubangnya. Yang gede. Kalau misalkan emang mau dijual itu tergantung juga ya, tergantung dari si pembuat itu sendiri. Kalau harganya variatif ya, tergantung dari tingkat kesulitan yang tadi saya bilang. Antara 30.000, ada juga yang sampai mahal gitu ya, sampai ratusan ribu juga ada. Tapi yang paling sederhana ya 10.000 juga bisa juga, tergantung tingkat kesulitan dan bagaimana kerapihan dan juga keunikan dari sendok yang dibuat itu. Nah, yang biasa beli itu komunitas juga, misalkan pecinta alam, bushcraft, atau kalau misalkan kita mau yang lebih tinggi lagi, misalkan itu dibuat rapi, dibuat tempatnya dari kulit gitu ya, nah itu bisa kita jual ke orang-orang lebih umum lah gitu ya. Tapi intinya mereka yang memang suka dengan sendok-sendok kayu gitu. Kalau saya sih pribadi gitu ya, ininya sih
menular gitu ya, menular di kalangan teman-teman, terutama yang khusus misalnya yang pecinta alam gitu ya, bushcraft itu, komunitas-komunitas seperti itu tidak hanya sebatas organisasi pecinta alam yang pelajari mountaineering atau panjat tebing gitu ya, tapi lebih kepada mengasah craftingnya gitu loh, mengasah keterampilan kreativitas dalam kerja kayu ini. Jadi kemampuannya dia itu bisa dipergunakan untuk life skillnya dia suatu saat nanti. Jadi inginnya sih banyak orang yang coba dong, pengen punya sendok kayu, akhirnya bikin yang lain, bikin gelas kuksa misalkan, sampai akhirnya berkembang menjadi life skill yang bisa dia bermanfaat untuk kehidupannya dia. Rutin gitu ya, misalnya sebulan 2 kali atau sebulan sekali sama komunitas tuh, misalnya gue bagian masak, ntar ada yang ngajarin anak-anak, jadi kayak catering keluarga gitu loh, tapi dibagi-bagi tugas. Sama sih ya, school aja biar ngumpul, bisa ada tempat ngumpul. Selain rutinitas kerja setiap hari kan, beda juga untuk kerja ketemu orang-orang gitu doang. Jadi yang sejalan aja sih. Kebetulan alhamdulillah sama kali sejalan sama minat, kemauan, orang-orangnya juga sama lah, visi misi. Nama gue Ojan. Alasan gue ikut komunitas sendok kayu ini, yang pertama pengen lebih kenal organisasi, terus dari rekan-rekan juga kita bisa ngobrol sambil bikin kayu, jadi sendok segala macem. Nah itu satu. Kedua sih, gue pengen mengurangi penggunaan plastik di masyarakat. Soalnya sekarang semua mau plastik, sendok plastik, terus garpu, sedotan. Nah di sendok kayu ini gue pengen ngajak teman-teman untuk mengurangi plastik itu sendiri. Sen biasa dipanggil kakak. Gue ikut komunitas sendok kayu ini karena tertarik sama kreativitas buat bikin sendok kayu ini tuh ada kreativitas tersendiri gitu kan. Dan jarang juga gitu anak zaman sekarang mau menggunain tangannya buat kerja dan menghasilkan sesuatu yang berguna lah buat sehari-hari. Biasanya kan rata-rata anak muda zaman sekarang tangannya kayak handphone semua kan. Jadi gue ikut komunitas ini supaya bisa berkreativitas aja sih, sama nyari teman baru, terus sharing, berbagi ilmu, terus gue berharap sih untuk kedepannya komunitas ini bisa lebih berkembang, lebih banyak peminatnya, terus juga bisa ngurangin sampah plastik lah, karena kan ini nggak dipakai sekali buang kan, kayak plastik kebanyakan yang udah dipakai sekali buang
dan jadi numpuk, jadi limbah, jadi pencemaran juga buat bumi. Kedepannya sih semoga aja komunitas ini bisa dikenal banyak sama orang-orang dan bisa ngurangin limbah plastik supaya plastik di bumi hilang kalau bisa, jangan sampai ada plastik lagi. Dan ini sendok gua, hasil tangan gua ya kan, hasil keringat juga, panas, lumayan lama juga prosesnya, tapi hasilnya memuaskan.